Ya, yang mendiami Kampung Bedare adalah suku Derigo, terlepas dari suku besar Iwaro. Jadi kami adalah satu suku besar Iwaro yang terdiri dari ada beberapa kampung, satu bahasa, yaitu Bedare, Tawanggire, Turagi, Saga, dan Isogo. Itu dihimpunkan dia menjadi satu suku besar. Tapi terlepas dari itu adalah saya adalah suku Derigo yang mendiami tempat ini. Saya merasa berbahagia. Sore ini ada kesempatan untuk berkunjung dan duduk bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh keluarga.
saya menyadari bahwa perusahaan kami adalah tamu dari kampung Bapak. Dan kalau perusahaan ini akan berhasil karena ada kerjasama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua keluarga besar. Karena itu saya merasa penting untuk datang dan mengucapkan terima kasih bahwa bapak-bapak dan keluarga telah mengizinkan perusahaan kita untuk datang dan beroperasi. Kami mengharapkan bahwa keberadaan kita di daerah ini akan menambah kesejahteraan bagi semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang paling penting anak-anak dan cucu-cucu di masa depan. Kalau kita sebagai orang tua sudah tidak lagi bekerja untuk diri kita sendiri, kita bekerja untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan dengan keberadaan dari perusahaan kita yang bergerak di bidang sagu, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masa depan anak dan cucu-cucu kita. Sagu bukan keahlian dari kita sendiri. Kita harus belajar dari bapak-bapak. Dari itu saya juga mohon dan berterima kasih apabila bapak-bapak pada saat kita masuk ke dalam hutan sagu bisa memberikan kita keahlian-keahlian yang tidak kita ketahui. Dan kalau sampai di dalam pekerjaan kita perusahaan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan-kesalahan ini bukan sesuatu yang kita sengaja, tapi mungkin kita lakukan karena tidak tahu. Namun saya percaya kalau kita berkomunikasi terbuka dan terus terang, pasti akan terjalin kerjasama dan pemahaman antara kedua belah pihak, baik dari perusahaan dan dari masyarakat. Yang saya harapkan ke depan, perusahaan kita menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari perusahaan. Sekali lagi, kalau dari saya sebagai pemilik dan pemimpin dari perusahaan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa kita diizin untuk datang dan bekerja di rumah dan di daerah Bapak. Kalau Bapak tidak berbicara, saya tidak bisa mendengar. Kalau saya bisa mendengar, saya akan memahami dan saya akan berusaha untuk mencari jalan supaya Bapak senang, kita juga bisa senang. Saya paham sepenuhnya sagu ini bukan milik kita untuk kita ambil begitu saja. Kita tidak tahu batas-batas. Mana mungkin kita datang dari Jakarta bisa tahu batas-batas. Yang tahu batas-batas kepemilikan adalah bapak-bapak dari suku, dari kampung, dan marga. Jadi saya mohon Bapak bersabar dan percaya kita punya niat yang baik. Niat kita bukan untuk menyerobot dan mengambil apa yang bukan hak kita. Kita pasti akan bekerja sama dengan Bapak Moses dan siapa lagi yang membutuhkan komunikasi lebih lanjut. Kalau sampai sekarang belum terdengar, itu bukan karena kita tidak mau berbicara, tetapi karena belum sempat. Perkembangan daripada pabrik kita setahap demi setahap. Satu saat juga akan sampai di sini mudah-mudahan. Kalaupun sampai di sini harus dengan persetujuan dari bapak-bapak. Kita tidak kelola secara baik. Nah, kita tinggal di atas atau miskin di atas alam yang Tuhan ciptakan. Dan hasilnya kita harus kembalikan kepada Maha Kuasa lewat sumbangan, sukarela dan lain sebagainya. Jadi itu pikiran-pikiran warga masyarakat yang tadi ajukan komentar, keberatan, itu wajar lah. Tapi mari kita mengambil satu hikmah, bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa hidup mandiri. Dengan adanya perusahaan hadir di sini untuk merubah kami punya ketinggalan jauh. Kenapa orang di sana dia bisa
hidup mandiri dengan ya, alam yang Tuhan ciptakan itu dia bertani, dia bisa hidup mandiri. Kalau kita punya alam yang sudah ada, tinggal kita panen, masa kita harus tinggal dengan alam itu? Kejadian alam yang Tuhan ciptakan itu, kalau kita tidak manfaatkan secara baik, kita tetap tinggal seperti begini.